seluruh adab soalnya langsung dibaca ini. Tapi insya Allah teman-teman ini saking kangen Gus terus ya waktu kemarin Gus Reza Murau, masya Allah luar biasa. Cuman mungkin kita juga menyampaikan salam dari teman-teman yang betul sakit hadir karena kondisi memang jam kerja pabrik teman-teman itu. Jadi insya Allah mohon doanya mawon, mudah-mudahan teman-teman semua di sini sakit istiqomah, sakit tetap syiar di dunia kuliah. Monggo semoga wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama anal a'izzah masyayikhunal kurama yang kita muliakan, segenap para sesepuh yang ada di Busan, yang ada di Korea. Alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau Al-Ustaz Romo Kiai Syihab yang saya muliakan, beserta dengan keluarga masjid atau pondok pesantren Al-Barokah Kimhe. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Kang Khalil, bisa bertemu kembali dengan Kang Muhsin, bisa bertemu kembali dengan Kang Bukhari, dan banyak sekali para rencang-rencang sedulur-sedulur yang beberapa tahun yang lalu kami bersilaturahmi, dan alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi kembali. Mugi-mugi silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang al-mubarakah, masjidnya barokah, insya Allah perkumpulannya juga barokah. Saya punya saudara lagi dari Korea yang asli orang Korea, yaitu Abdus Salam Nuh. Kemudian ada Abdul Malik. Jadi setelah pertemuan awal bersama dengan Abdus Salam Nuh, itu kira-kira beberapa tahun yang lalu juga di masjid ini, itu ternyata setiap tahun minimal 2 kali Abdus Salam Nuh itu ke tempat saya. Itu minimal 2 tahun, 1 tahun 2 kali. Jadi bolak-balik ke tempat saya, ke gubuk saya, ke rumah saya, sampai saya mendampingi beliau untuk sowan ke Gus Yahya, ketua PBNU pada waktu itu. Saya antar beliau sampai ke kantor PBNU. Walhasil selama beberapa tahun ini pertemuan kami bersama dengan Ustadz Abdus Salam Nuh dari KMF itu alhamdulillah sering sekali terjalin. Sampai anaknya Ustadz Abdus Salam Nuh yang perempuan yang ada di Malaysia itu juga dibawa ke pesantren kami, dibawa ke pondok pesantren Al-Mahrusiah Lirboyo. Saya kira mau dipondokkan di pondok Lirboyo. Bagaimana anaknya itu di Malaysia kuliah, datang ke tempat kami itu pakai kerudung lengkap koyok santri menanam. Saya kira mau mondok, ternyata mau lihat-lihat pondok dulu katanya.
Akhirnya saya suruh ke pondok, silahkan monggo masuk ke pesantren. Ya, ketemu akhirnya bersama dengan santri-santri putri dan tetap berlanjut. Alhamdulillah, setiap bulan itu pasti WA-WA-an, selalu kirim WhatsApp bersama dengan Ustadz Abdus Salam. Kita sering sharing bersama dengan Ustadz Abdus Salam. Kemudian setelah itu beberapa bulan yang lalu Abdul Malik dari KMF juga datang ke tempat kami. Tambah lagi saudara lagi dari Korea. Alhamdulillah, saya bawa ke restoran khas Indonesia, sop buntut. Di restoran, nggak boleh nyebut nama di sini ya. Pokoknya ini adalah masakan spesial yang ada di Indonesia. Saya kasih satu menu yang paling pedas. Ternyata Ustadz Abdul Malik itu senang pedas ternyata. Wah, akhirnya alhamdulillah lahap sekali makannya. Dan ini menjadi satu silaturahmi yang luar biasa. Kekeluargaan itu terjalin, baik yang kami dari Indonesia selalu menjalin persaudaraan dengan teman-teman, saudara-saudara yang ada di Korea, demikian juga yang ada di Korea menjalin silaturahmi, sambang sana, sambang sini, ngendangin sana, ngendangin sini. Ini adalah satu silaturahmi yang luar biasa, lintas batas, insya Allah sampai nanti hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Nah, beberapa bulan yang lalu kami mendapatkan kabar kalau Ustadz Abdus Salam itu sakit. Katanya beliau harus menjalani cuci darah 1 minggu 3 kali. Nah, kami kan sudah bestie. Ketika mendengar kalau bestie kami itu sakit, kami langsung merasakan, aduh, nah kok bisa sakit ini bagaimana? Biasanya kami cangkruan. Kalau di Indonesia Ustadz Abdus Salam itu wah, setiap hari itu merokoknya sama saya itu, ngopi, merokok itu. Dan di sana rokoknya pasti saya kasih Surya 12. Nah, kalau ini saya bolehlah nyebut nama, nyebut merek ini, karena tetangga sendiri gudang garam ini. Itu setiap hari itu kalau di sana rokoknya itu bareng sama saya, ngopi, merokok bareng terus sama saya. Nah, saya dengar kabar kalau Ustadz Abdus Salam itu sakit. Akhirnya saya cari-cari informasi, dan setiap kali santri-santri Lirboyo dan mahasiswa dari Lirboyo itu dikirim ke Korea, yang mana setiap bulan Ramadan pasti ada 2 atau 3 orang. Kemudian ada juga yang selama 1 tahun dari santri Lirboyo juga mungkin di Korea, di mana namanya, Daegu. Alhamdulillah, itu pun juga selalu memberi kabar kepada kami. Ketika kami mendengar Abdus Salam sakit, saya berharap kapan saya bisa nyambangi saudara saya yang sakit. Saya ingin sambang kepada saudara yang sakit yang ada di Korea. Nah, kebetulan beberapa bulan yang lalu saya diundang kembali untuk pengajian di Taiwan dari teman-teman TCINO Taiwan. Ada yang kirim undangan, bahkan kirim orang untuk ke gubuk saya, ke rumah saya, minta saya bisa ngaji di Taiwan. Alhamdulillah, saya lihat jadwal masih bisa. Oke, insya Allah saya akan berangkat ke Taiwan. Nggak sengaja saya lihat di peta, ternyata Taiwan dengan Korea itu nggak jauh. Ya mungkin samalah antara Surabaya dengan Lampung atau Surabaya dengan Jambi. Saya bilang ke panitia Taiwan, saya kalau sudah acara di Taiwan, tepatnya di Taichung, habis itu saya ingin kembali lagi ke Taipei. Dari Taipei saya masih mau melanjutkan perjalanan.
Dia bilang, kemana Gus, kok nggak langsung pulang? Iya, saya akan melanjutkan perjalanan ke Korea Selatan. Saya ingin langsung landing di Busan, dan saya ingin nyambangi saudara-saudara saya yang ada di Busan. Saya ingin nyambangi saudara saya yang sakit, yaitu Ustadz Abdus Salam Nuh. Itu awalnya saya ingin ke Korea itu, yaitu ingin nyambangi dulu sing loro gitu loh. Alhamdulillah, kemudian saya mengajak keluarga saya di sini buatan sendirian. Saya bersama dengan Gus Iing, beliau adalah adik saya. Saya juga didampingi oleh istri saya, sama seperti tahun-tahun kemarin selalu merapat mendampingi saya. Gus Iing juga didampingi oleh istrinya, dan yang pasti kami semuanya didampingi oleh ibunda kami tercinta. Alhamdulillah semuanya bisa silaturahmi di Busan. Jadi setelah itu kami menyampaikan kabar ini kepada Kiai Syihab, kepada Kang Khalil, dan juga kepada Ustadz Abdus Salam Nuh bahwa kami akan pergi ke Busan. Mohon izin, mohon waktu kami bisa nyambangi teman-teman, dan alhamdulillah terjadilah satu silaturahmi, dan alhamdulillah jadi acara dadakan seperti malam hari ini. Semoga saja ini menjadi satu acara yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon doanya juga, ini kebetulan 17 Agustus, mohon doanya untuk bangsa dan negara Indonesia, semoga aman-aman saja, dan semoga selalu menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami pun juga akan memberikan kabar tentang apa yang terjadi di Indonesia. Panjenengan pasti juga sudah update, selalu lihat di YouTube lah, IG kah, atau mungkin di TikTok kah, atau mungkin di Google dan tempat yang lainnya, pasti kabar tentang apa yang terjadi di Indonesia. Panjenengan mungkin lebih up to date daripada saya, mungkin. Tapi yang penting kita berharap insya Allah Indonesia akan selalu aman, nyaman, dan rakyatnya, bangsanya selalu bersatu padu. Dan juga kami mohon doanya tanggal 27 Agustus ini insya Allah nanti akan ada pembukaan muktamar yang ada di Tambak Beras, Jombang. Mohon doa dari panjenengan semuanya agar muktamar NU yang ada di Jombang, di Tambak Beras tanggal 27 Agustus ini berlangsung dengan nyaman, aman, selamat, dan adem ayem. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang menjadi inti daripada semuanya itu adalah persaudaraan dan persatuan kita. Mungkin panjenengan juga mendengarkan bahwa ada perbedaan pendapat antara kubu sana dan kubu sini. Sekarang calonnya juga banyak sekali di muktamar itu loh, ya kan? Ada inilah, baru kemarin muncul lagi yang satunya, dan begitu seterusnya. Ya, yang sana oke lah, sedang berkompetisi untuk fastabiqul khairat. Tapi kita berharap yang di Korea ini, walaupun toh memang terjadi perbedaan pendapat atau bahkan ada perbedaan pendapatan, tapi insya Allah masih tetap bersatu padu. Jadi perbedaan pendapat itu jenengan boten usah kaget. Memang sejak awal di tempat kita itu pasti terjadi yang namanya perbedaan pendapat. Ini kalau kita bicara di sekitar Nahdlatul Ulama atau antara NU dengan Muhammadiyah,
dari dulu itu sudah ada perbedaan pendapat. Tapi kalau kita melihat pada apa yang terjadi zaman dahulu, tidak dipersoalkan seperti saat-saat ini. Mbah Yai Hasyim Asy'ari sama Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu perbedaan umurnya tidak beda jauh. Lebih sepuh Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu tahun 1868 lahirnya. Sedangkan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu lahir pada tahun 1871. Jadi nggak beda jauh. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari kalau memanggil Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu dengan sebutan Kang. Kang itu artinya itu mas. Sehingga kedekatan beliau itu sejak dulu, sebelum adanya Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, beliau sudah bersama. Ketika menimba ilmu konon di Mbah Kiai Khalil Bangkalan itu juga bareng bersama, pernah bareng. Dari Mbah Kiai Khalil Bangkalan kemudian pernah ke Mbah Kiai Soleh Darat yang ada di Semarang, itu bareng bersama sampai pada akhirnya ke Makkah Al-Mukarramah berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Maskumambang, itu juga sama bareng. Itu antaranya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sama Mbah Kiai Ahmad Dahlan. Kalau memang ada perbedaan itu adalah suatu hal yang wajar. Nah di NU sendiri juga terjadi hal yang seperti itu. Dulu itu ada terjadi perbedaan pendapat antara Mbah Kiai Hasyim Asy'ari sama Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu dari Gresik. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu terkenal yakni seorang kiai yang tidak suka dengan yang namanya kentongan. Kalau Mbah Kiai Mas Kumambang itu masjidnya ada kentongannya. Kata Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, kentongan itu hukumnya haram. Kenapa? Karena menyerupai dengan belnya orang Nasrani. Sehingga menurut beliau, siapa yang membunyikan kentongan itu ada unsur tasyabuh. Tasyabuh atau menyerupai dengan loncengnya orang Nasrani. Loh, kalau Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu tidak ada unsur tasyabuh karena bentuknya berbeda, bunyinya juga berbeda, latar belakangnya juga berbeda. Tapi apakah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dengan Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu kemudian cakar-cakaran, bertengkar? Tidak. Perdebatan terjadi, perdebatan yang sangat-sangat ilmiah. Sampai-sampai bagaimana beliau berdua itu menghargai perbedaan pendapat. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah mau sowan kepada Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang. Mbah Kiai Fakih menjawab, monggo Kiai, pinarak di tempat kami. Mbah Kiai Fakih langsung bilang kepada santri-santrinya, santri-santri tolong kentongannya diturunkan. Kenapa Kiai? Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mau datang ke Gresik. Beliau tidak suka sama kentongan. Kalau bisa satu dusun Mas Kumambang Gresik, masjid-masjidnya yang ada kentongan tolong jangan dibunyikan, karena mau kedatangan kiai besar Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah terkondisikan. Pengurus pondok bergegas
bertugas untuk mengkondisikan yang namanya suara kentongan itu jangan sampai terdengar. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Mas Kumambang, sama sekali tidak ada suara kentongan. Ini ada satu anekdot, ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari itu datang di Mas Kumambang, Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang itu merasa nyaman. Kenapa? Karena tidak mendengar suara kentongan. Alhamdulillah aman. Tapi ujuk-ujuk ada seorang santri datang kepada Mbah Kiai Fakih, bilang begini, Yai, alhamdulillah semua kentongan yang ada di Mas Kumambang sudah kita kondisikan. Itu bilangnya seperti itu, padahal ada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Nggak tahu kalau di sampingnya itu adalah Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Ini wallahu a'lam. Tapi anekdot ada yang mengatakan seperti itu. Pertanyaannya, apakah kemudian Mbah Kiai Hasyim Asy'ari kemudian langsung mengatakan yang tidak-tidak kepada Mbah Kiai Fakih? Atau Mbah Kiai Fakih Mas Kumambang langsung mengatakan yang tidak-tidak kepada Mbah Kiai Hasyim Asy'ari? Tidak. Menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Itu yang terjadi di Nahdlatul Ulama. Dan ini mengiklat kepada zaman dahulu pernah Imam Malik sama Imam Syafi'i. Imam Malik sama Imam Syafi'i ini kan tunggal sanad. Ya toh? Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Imam Malik ini pernah berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' ini adalah murid daripada Al-Imam Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar setunggalipun sahabat dan beliau adalah murid langsung daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i itu berguru yang paling lama kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' itu makamnya ada di Mesir, tepatnya ada di Kairo. Kairo itu Gimhe ke selatan terus, nanti ketemu sama Kairo. Di situ ada makamnya Imam Waqi'. Kalau Imam Malik itu paling lama berguru kepada Imam Ibnu Hurmuz. Siapa? Ibnu Hurmuz. Selatan, Selat Hormuz itu. Selat Hormuz, bacanya Hurmuz, tulisannya Hormuz. Itu asal daripada gurunya Imam Malik, yaitu Imam Ibnu Hurmuz. Imam Malik itu berguru kepada Imam Ibnu Hurmuz. Ada satu pelajaran yang luar biasa yang beliau pegang seumur hidupnya. Apa itu? Berani mengatakan tidak tahu. Ternyata untuk berkata saya tidak tahu itu belajarnya harus mendalam. Ana la adri. Jadi beliau mengatakan ta'allamtu qaula ma adri. Saya mempelajari, mengatakan, berani mengatakan la adri. Ini adab yang luar biasa yang didapat oleh Imam Malik dari Imam Ibnu Hurmuz. Lo penting itu. Sekarang ini orang kalau mengatakan saya tidak tahu, itu gengsinya luar biasa. Betul kan? Sekarang ini berlomba-lomba untuk selalu mengatakan saya tahu. Bahkan dia sudah masuk pada pangkat super tahu. Jangan sampai masuk pada peringkat maha tahu. Ini banyak orang yang seperti itu. Itu Imam Malik itu ketemu dengan orang ditanya 40 pertanyaan yang dijawab hanya 16. Ketemu sama orang jauh-jauh perjalanan 2 bulan, pertanyaan ada 20 yang dijawab hanya 6. Dan begitu seterusnya. Itu Imam Malik itu. Bukan Imam Syihab, itu jauh. Apalagi Imam Khalil,
Imam Muhsin jauh. Itu Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Ini ada satu hal yang luar biasa. Di tengah pelajaran Imam Malik itu mengatakan bahwasannya yang namanya ar-rizqu minallah. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua rizkinya itu dari Allah. Kamu gerak atau tidak gerak, insya Allah Allah akan mengatur rizki kamu. Kamu mau ngundang atau tidak ngundang, kalau toh memang Allah sudah menentukan orangnya ada di kiri pasti datang. Walaupun toh ujuk-ujuk mesti terkait. Ya kan? Jadi tanpa ada ikhtiar biqudratillah, rizqu minallah pasti akan datang, karena itu adalah menjadi kekuasaannya Allah. Ketika mendengar kajian seperti itu, Imam Syafi'i itu ngacung. Kalau kata orang sini, kiai, opa, kiai. Kalau menurut saya, yang namanya rezeki itu harus kita cari. Harik yadak yaktika rizquka. Gerakkan tanganmu, rezekimu akan datang kepadamu. Itu terjadi perdebatan yang masyhur itu antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i sampai mauquf. Wes kita skors, nanti kita lanjutkan lagi. Keesokan harinya Imam Syafi'i ketika mau berangkat ngaji, beliau melewati satu perkebunan. Di situ melihat banyak petani sedang panen. Ada yang mengatakan panen anggur, ada yang mengatakan panen apel. Imam Syafi'i kemudian ikut membantu para petani untuk panen. Setelah selesai membantu, Imam Syafi'i diparingi berkat. Ini berkat buat kamu. Loh, kenapa saya dikasih berkat? Karena kamu membantu kami panen kebun kami. Imam Syafi'i seneng. Senangnya itu bukan karena dapat berkat seperti kita, enggak. Senangnya itu dia punya hujah. Ini akan jadi hujah, akan saya sampaikan kepada guru saya. Langsung menuju ke rumahnya Imam Malik, ngetok pintu. Imam Malik kaget, dibuka pintunya, ternyata Imam Syafi'i muridnya. Ini opo ipi, opo. Saya bawa berkat guru, dan ini menjadi hujah saya. Jenengan kemarin mengatakan yang namanya rezeki itu pasti datang kalau Allah berkehendak, walaupun toh kita nggak ngapa-ngapain. Tapi saya ini dapat berkat. Berkat ini adalah barokah saya membantu para petani panen. Ini adalah bukti saya dapat berkat karena saya membantu petani. Kalau saya tidak membantu petani, maka saya tidak akan dapat berkat. Makanya rezeki itu ya harus kita cari. Harik yadak yaktika rizquka. Apa kata Imam Malik? Saya kebetulan ya, saya baru bangun. Saya tadi mimpi ketika tidur, makan apel, makan anggur di depan rumah. Bangun-bangun saya berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga mimpi yang baru saja terjadi ini terwujud ya Allah. Dan betul, saya buka pintu ternyata ada kamu bawa apel dan anggur. Nah, pertanyaannya, apakah setelah itu Imam Malik dan Imam Syafi'i keramuk-keramuan? Ini ideologis banget loh ini. Ini sangat mendasar. Perbedaan yang sangat prinsipil ini. Tapi tidak. Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak bertengkar antara satu dan yang lain. Malah justru saling menghormati. Oleh berkat bareng, jidahar bareng, cangkruk bareng antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mendapati perbedaan pendapat di antara kita.
Yakinlah perbedaan pendapat itu pasti akan terjadi. Dan yakinlah ini wasiat terakhir dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ishhad alayya la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah li'annahum kulluhum ya'buduna ilahan wahid. Li'annahum kulluhum ya'budun ma'budan wahid, ilahan wahid. Li'anna hadha kullahu ikhtilaful ibarat. Ini kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mana kita bermadhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari sisi teologi. Beliau mengatakan, kamu harus bersaksi kepada saya. Ini murid-muridnya dikatakan seperti itu. La ukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Saya tidak akan pernah mengkafir-kafirkan orang yang sholatnya itu menghadap kiblat. Li'annahum ya'buduna ilahan wahidan. Karena mereka itu semuanya sama, menyembah kepada satu Tuhan. Dan apa perbedaan yang terjadi saat ini? Hadza kulluhu ikhtilaful ibarat. Yang terjadi saat ini perbedaan pendapat antara saya dengan mereka, antara mereka dengan yang lainnya. Semuanya ini terjadi karena ikhtilaful ibarat. Perbedaan ibarat, perbedaan pemahaman, perbedaan memahami teks, pemahaman tentang Al-Quran, tafsirnya bagaimana, pemahaman tentang tafsirnya hadis bagaimana, perbedaan pemahaman. Maka jangan sekali-kali kita saling kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan, saling jelek menjelekkan antara satu dan yang lain ketika perbedaan di antara kita terjadi. Tapi kalau bisa, mari kita sinergikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Kita rangkai perbedaan ini menjadi satu rangkaian yang indah, layaknya seperti pelangi yang bermacam-macam warnanya. Pelangi ketika hanya satu warna tidak akan seindah ketika mijiku ibni. Ketika warnanya berwarna-warni, semakin banyak warnanya, semakin indah kita pandang. Maka perbedaan yang ada di antara kita harus kita sinergikan. Terjadilah satu rangkaian kehidupan yang indah. Insya Allah dengan demikian akan terjadi satu ikatan ukhuwah yang kuat, ikatan ukhuwah yang indah. Dan perlu kita ingat, al-ukhuwah sababul quwwah. Ukhuwah adalah sebab daripada kekuatan. Kekuatan kita terjadi karena kita memiliki al-ukhuwah, dan ukhuwah pasti akan melahirkan kekuatan. Bersatu tiga kita teguh, bercerai kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus menurun. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi landasan kita semuanya untuk berpijak, untuk berpikir, dan juga untuk bertindak. Karena namanya perbedaan memang tidak bisa kita hindarkan, tapi ukhuwah adalah harus tetap dipertahankan. Untuk itu, jazakumullah khairan atas segala wejangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengambil hikmah semuanya. Selanjutnya mohon disapa lawan Gus. Disapa nih teman-teman. Ingin disapa Gus ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda wa la hawla wa la quwwata illa billah ya abdah. Ingkang kula hormati sedaya para kiai, para masyayikh, meskipun warga besar Masjid Al-Barakah ingkang kula hormati, beliau Haji Shihab ingkang kula hormati, dan sedaya para keluarga besar pondok Masjid Agung Al-Barakah Cilhe ingkang kula hormati, para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dalu menika malam ini kula saged hadir menika majelis dan menika panggilan, dan insyaallah panggilan menika majelis menika majelis ingkang penuh berkah, penuh rahmat lan hidayatun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih dalem niki basa Jawa paham sedaya. Bahasa Korea malah jenengan sing boten paham. Jadi beneré kula niki kami niki hanya bisa mengikuti beliau bisa keliling-keliling dari Taiwan ke Korea. Cuman perbedaannya kalau beliau jalan-jalan dari Taiwan ke Korea sampai ke Korea, perbedaannya dengan saya, kalau beliau ini kalau dari Indonesia ke Taiwan ke Korea ini ngaji, kalau saya libur ngaji. Jadi kalau beliau ngaji kemana-mana itu sebenarnya kesempatan bagi saya, kalau tidak akan beliau alhamdulillah pondokku ngaji di Pusi. Karena mengikutkan beliau ngaji. Dan ini Masya Allah, alhamdulillah, maka seperti yang didahulukan oleh Allah, Al-Quran ini. Ala innal ardu wasi'ahnu fatuhajiru fiha, kata Allah, bahwa bumi Allah itu begitu luas, maka fatuhajiru fiha, hijrah keliling lagamu di belahan bumi yang lain, gak mentok di Indonesia, ya tahu mengenai Taiwan, ya tahu ya pernah di pun Korea, temui Busan. Ya alhamdulillah, ini berkahipun dari akan beliau sadar keliling-keliling. Ada yang menarik ketika beliau mengatakan, ada satu tafsiran yang menarik, bahwa dunia Allah ini adalah begitu luas, fatuhajuru biha, hijrahlah kamu di belahan bumi yang lain. Ini yang seperti disampaikan oleh Imam Syafi'i, takarrab minal awtani tolabil ula, lunga saka negara dari satu negara ke negara yang lain untuk mencari tolabil ula. Salah satunya itu adalah li sahibil majid, karena untuk mencari sahabat-sahabat yang mulia. Sahabat-sahabat boleh konco-konco, cari teman-teman yang luhur, cari teman, semakin banyak teman, insya Allah niki akan kita niki jadi semakin banyak yang memberi syafaat kita di akhir. Kata Imam Bisri, Imam Hasan Al-Bisri belum mengatakan aksaruhum syafaat, aksaruhum suhbah. Wong sing paling besok yang paling banyak yang akan memberikan syafaat itu adalah orang yang paling banyak temannya. Minimal kalau kita di dunia di akhirat semakin banyak teman itu kan semakin banyak kita memberi pertolongan kepada kita. Ketika di dunia kalau kita semakin banyak kan insya Allah itu kan semakin banyak opsi untuk yang diutangi. Alhamdulillah di Korea kenal sama Stasi aja, mau sebutan kalau Stasi pun gak mungkin tuh. Sama Kang Holil, sama Kang Ansori, tadi sama Kang Fendi. Nah insya
semakin banyak kita niki mempunyai teman di dunia, walaupun kita akan mendapatkan semakin banyak syafaat di dunia maupun di akhirat. Begitu juga besok ketika kita di akhirat pun, ketika kita banyak teman akan semakin banyak kita akan yang memberikan syafaat. Semakin banyak kita untuk meminta syafaat kepada Tuhan. Maka Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki pernah bercerita, suatu ketika ada satu orang di surganya Allah matur kepada Allah, ya Allah, aina sahibi kana fid dunya ma'i fi majlisil khair. Kata satu orang ahli surga itu bertanya kepada Allah, ya Allah, mana teman saya ketika dulu di dunia berbareng-bareng dengan saya, duduk bareng di majelis yang bagus, duduk bareng tahlilan, duduk bareng maulidan, duduk bareng pengajian, duduk bareng di masjid, zikiran bareng, sholat bareng, jamaah bareng, ngopi bareng, cangkruan bareng. Tapi ketika saya masuk di surganya Engkau ya Allah, saya cari di pojok-pojokan surga itu kok tidak ada. Saya cari di pojokan sebelahnya Gimhe nggak ada, sebelahnya Hormuz juga nggak ada, di sebelahnya itu tidak ada semua. Ya Allah, di mana? Terus kata Allah, ya sudah cari sana. Kata Allah, cari kalau teman kamu itu di surga, yang mana surganya itu lebih di bawahnya kamu, maka ajaklah dia di surga kamu. Kalau teman kamu ternyata surganya lebih atas dari kamu ikutlah teman kamu di surga yang lebih atas. Kalau teman saya di neraka, ya Allah, keluarkan dari nerakaku, masukkan ke surgaku berbarengan dengan itu. Dicari surga sing dhuwur itu tidak ketemu, surga yang bawah tidak ketemu, maka dicari ketemunya di nerakanya Allah. Alhamdulillah ketemu di nerakanya Allah, dimasukkan ke surganya berbarengan dengan ini satu kumpulan, semakin banyak satu kumpulan kita menjalin silaturahim, menjalin persaudaraan. Semakin banyak kita menjalin persaudaraan, insya Allah akan semakin banyak yang memberikan syafaat. Maka para konco-konco, para jamaah, ketika besok panjenengan melihat muka saya, khususipun kalau perlu jenengan foto boten napa-napa, dan kuwi mau eling iki ben sekesi kaya ngene iki. Dadi kalau saya nanti kancrit itu basa apa? Kalau saya niki paling terakhir masuk surga, terus jenengan niki sudah masuk surga semua, terus saya niki terakhir, terus jenengan lihat saya jenengan itu kayak gosip tau kena di bareng nemone Masjid Al-Barokah. Jenengan langsung ngawi saya, jenengan langsung ngajak saya ke surganya jenengan. Begitu juga sebaliknya, kok delalah saya yang duluan terus panjenengan semuanya kancrit, ya tinggal wani berapa gitu saja. Niki para rawuh, para hadirin, semoga perkumpulan kita ini perkumpulan tidak hanya di dalam dunia, tapi juga kelak besok di akhiratnya Allah, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kan saged kula aturaken bilih wonten lepat nyuwun pangapunten, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jazaa. Alhamdulillah lengkap sudah, kita sudah mendapatkan semuanya ya. Alhamdulillah. Malam hari ini kita mazhabnya Imam Malik ya. Tadi tanpa harus usaha dapat dua-duanya. Dapat jenengan. Karena terus terang kalau ngundang, apalagi duetkan beliau berdua, Indonesia aja harus nunggu lama. Ini di Korea ternyata beliau rawu, masya Allah, luar biasa. Jadi kita mantap Imam Malik ya. Karomahnya Ustaz Syihab. Ini karomahnya Ustaz Syihab. Beliau wali lah.
murid. Ya, alhamdulillah matur suwun, masya Allah luar biasa. Tapi kembali lagi, besok teman-teman tetap ikut madhab Imam Syafi'i, harus kerja. Jadi harus kerja. Untuk itu mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan malam hari ini menjadi penyemangat untuk kita semuanya tetap taharrok tiga rezeki, bergerak, insya Allah rezeki akan mendatangi kita semuanya. Tapi alhamdulillah sekali lagi ucapkan kepada beliau Reza Kusiing, alhamdulillah matur suwun sangat dan ngapunten kalau memang kami ini suul adab, karena memang kami memang tidak tahan kalau melihat ulama datang tanpa harus kita kodong. Minimal kita harus dapat apa nih dari beliau-beliau. Oke. Jadi itu saja, mudah-mudahan sekali lagi jazakumullah khairan semuanya. Buat teman-teman juga mudah-mudahan tetap semangat bekerja, tetap semangat untuk beribadah di masjid masing-masing. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan diberikan istiqomah selalu. Baik, untuk selanjutnya kita foto bersama ya, foto bersama biar nanti kata Gus ini nanti kalau di surga ketahuan ya. Ada buktinya malaikat. Ini saya dulu di Al-Barokah ikut Gus Iing sama Gus Riza gitu ya. Oke, jadi kita dokumentasi foto bersama. Alhamdulillah ini juga dari teman-teman TQ hadir Kiai. Alhamdulillah ini beliau yang beliau Amir Masjid Baitul Makmur yang Ustaz Afi, Ustaz Haidar juga mengenai. Alhamdulillah perjalanan kurang lebih 2 jam dari sini. Mungkin tadi juga pulang kerja. Dari mungkin tadi pulang kerja langsung berangkat. Nggak tahu sudah mandi atau belum. Oke, itu saja. Mari kita ambil dokumentasi sebagai bukti ukhuwah kita, bukti bahwasanya kita semuanya adalah pernah satu majelis dengan para alim ulama yang kita tahu. Alhamdulillah. Oke. Dibagi atau langsung dibagi? Gelombangnya, karena nggak cukup 2 gelombang. Kalau gelombang barokah monjo. Campur lah. Dari sini aja. Gak apa-apa lah campur. Yang ini kan mana dulu San? Alan-alan maju kan pasti weh. Alan-alan maju. Kalau pengaruh terus harum. Dungen. Dia sama mater nih.
Satu miring. Sip miring. Tiga. Satu, dua. Nah, Terus wis miring. Terus miring berapa? Miring. Ya, satu. Yuk, satu, dua. Ada lagi? Mas Hadi belum ikut foto. Nanti foto.